memperhatikan apakah memang kita ingin bersaing di pasar seperti itu. Terus juga channel dependent search seperti ini. Mungkin ini di zaman sekarang udah enggak ya, karena channel-channel penjualan sendiri udah banyak. Cuman misalkan kita hanya satu channel, misalnya kita hanya bergantung kepada, anggaplah kita di Facebook gitu. Sedangkan kita harus tahu di Facebook itu penggunanya itu seperti apa sih? Apakah benar dengan target pasar kita, misalkan target pasar kita adalah anak muda umur 30 ke bawah, benar nggak sih si pasar yang kita masuk itu memang menggunakan Facebook, atau ternyata mereka malah menggunakan Instagram misalkan. Jadi kita bisa buat strategi terkait channel ini sehingga kita tidak hanya bergantung kepada sama satu channel tersebut. Oke, yang kedua itu ada yang namanya produk kriteria, artinya produk juga ikut mempengaruhi keberhasilan bisnis kita, produk atau jasa kita itu ikut mempengaruhi keberhasilan bisnis kita. Nah, jadi tadi balik lagi ya, inti dari startup itu sebenarnya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dari customer segment kita. Makanya tetap balik lagi ke customer focus solution. Yang kedua itu low barriers to adoption, artinya mudah untuk diproduksi, jadi tidak perlu investasi yang cukup besar untuk menghasilkan produk tersebut. Yang ketiga itu clear value proposition, artinya udah jelas nih kelebihan produk kita itu apa dan diceritakan dengan baik sehingga calon produk kita itu nantinya cukup paham. Misalkan untuk mendapatkan produk yogurt yang sehat dan memiliki konsistensi yang cukup kental adalah produk kita misalkan. Jadi udah jelas. Nah ini ya, jadi pertama si customer focus solution, artinya kita memang harus benar-benar membuat produk yang dibutuhkan karena kita sudah mengetahui nih apa aja sih masalah mereka, dan dengan solusi yang kita tawarkan itu bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah ini jadi tadi ya, ini untuk produk sendiri kan sebenarnya ini adalah apa ya namanya, jadi lupa, trade off. Jadi memang membuat produk yang tidak trauma itu akhirnya akan menghasilkan low barrier to entry, artinya ketika ternyata produk kita berhasil akan lebih mudah ditiru oleh kompetitor. Namun dampak pertamanya memang ketika kita memproduksi barang-barang yang tidak terlalu mahal untuk diproduksi karena mudah gitu, kita bisa lebih cepat memulai bisnis tersebut. Nah, terus learning curve ini maksudnya ketika kita meluncurkan suatu produk, masyarakat atau calon customer itu kita perlu calon customer kita itu mudah nggak sih untuk segera dapat memahami cara penggunaannya. Misalkan beberapa aplikasi mungkin untuk beberapa generasi dianggap susah, misalkan untuk menggunakan Instagram, buat saya mah lebih mudah menggunakan Facebook aja. Jadi memang ada hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan ketika kita membuat suatu produk atau jasa, terutama jasa sih kalau learning curve. Jadi kita gak ingin buang-buang banyak waktu atau uang untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk mengerti cara penggunaan produk atau jasa yang kita hasilkan. Terus juga workflow integration itu artinya misalkan kalau sekarang itu misalkan contohnya pakai Slack lah. Jadi Slack itu kan integrasinya banyak banget sehingga dengan satu platform kita bisa menyelesaikan banyak hal. Jadi itu perlu diperhatikan apakah produk kita bisa seperti itu, khususnya untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis di bidang teknologi. Ini perlu diperhatikan. Jadi apakah memang penggunaannya ini mudah digunakan dengan berintegrasi dengan beberapa aplikasi juga yang lain, sehingga orang lain itu nggak perlu pindah-pindah lah, cukup dari platform kita itu kita udah bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dialami oleh customer segment kita. Nah gini, clear value proposition ini maksudnya gini, jadi kita harus masih produk yang jelas gitu. Jadi kita udah tahu nih problemnya apa, udah kita nggak usah bikin yang macam-macam, cukup kita selesaikan si problem mereka. Jadi value propositionnya udah jelas. Misalkan kayak ini nih, kita udah tahu mereka itu butuh
lubangnya seperempat inci misalkan. Jadi kita buatnya yang segitu aja, ntar ketika ternyata orang lain butuh juga ukuran lain, oke berarti kita bisa mengembangkan si bisnis kita itu ke ukuran yang lain, misalkan seperti itu. Timing kriteria, jadi selain tadi dua tadi ya, customer sama produk, ada juga waktu. Jadi waktu juga apa ya, memiliki andil yang cukup besar terhadap keberhasilan suatu bisnis. Nah, ini innovation life cycle, jadi gini, semakin terlambat kita mengikuti tren, akan semakin sulit kita untuk apa ya, berhasil di bisnis tersebut. Contohnya gini, ketika ada teknologi baru, otomatis bisnis tersebut akan pertama kali tumbuh. Makanya bisa dibilang ini adalah apa ya, suatu hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Misalkan ketika iPhone menunjukkan touchscreen misalkan, karena dia yang pertama misalkan, jadi bukan pertama sih, mungkin melakukan inovasi sehingga dirasakan si touchscreen itu adalah inovasi. Jadi orang-orang jadi berbondong-bondong, tapi dia udah duluan bikin. Jadi bisa dibilang yang menginisiasi si HP touchscreen adalah Apple misalkan. Jadi udah terbentuk image seperti itu. Jadi pada akhirnya ntar Apple sendiri masih tetap menjadi si market leader karena memang dia udah masuk duluan gitu. Sedangkan yang lain itu pada akhirnya hanya ATM, dan juga di bawahnya itu akhirnya perang harga. Jadi mulai muncul HP-HP dengan teknologi apa di harga sekian misalkan. Jadi di sini ada ya untuk titik-titik ideal untuk masuk itu ketika early adopters. Jadi ketika si teknologi tersebut ternyata udah proven, oh oke, ini memang dibutuhkan dan bisa dibuat, oke, kita bisa masuk di sini. Jadi memang salah satu metode mulai bisnis yang cukup terbukti berhasil memang ATM. Jadi kita amati, tiru, dan modifikasi sehingga nanti pada akhirnya produk yang kita hasilkan jadi nggak sama persis dengan apa yang kita tiru. Lebih si apa ya, life cycle seperti ini ya. Nih jadi gini, komoditas teknologi itu maksudnya gini. Jadi dengan berkembangnya teknologi itu biaya produksi bisa jadi lebih murah, karena kalau dulu itu membuat website itu masih mahal. Kalau sekarang udah jauh lebih murah karena memang udah teknologinya udah lebih apa ya, lebih mudah diproduksi. Jadi si harganya udah bukan dimonopoli oleh satu pihak saja. Jadi udah banyak yang bisa misalkan buat hosting lebih murah. Jadi memang apa ya, mengurangi si biaya yang kita perlukan untuk menghasilkan produk tersebut. Begini. Ini keberapa sih? Jadi lupa. Keempat ya. Jadi tadi udah ada 3, sekarang keempatnya adalah competition. Jadi kompetisi juga memiliki apa ya, andil cukup besar terhadap keberhasilan bisnis. Nah, innovation market itu maksudnya apakah market yang kita masukin itu market yang baru, pasar yang baru ada nggak sih? Jadi kita masih belum bisa apa ya, memenuhi si demand dari pasar tersebut. Jadi misalkan kayak sekarang nih, misalkan lagi tren sepeda nih karena supply demand. Jadi apa ya, demandnya itu tinggi tapi supaya nggak banyak, akhirnya harganya terlalu tinggi, terus akhirnya bubble. Jadi itu namanya pasar yang tidak efisien. Terus fragmented market itu maksudnya jadi memang masih belum jelas nih pasar ini siapa sih sebenarnya yang paling unggul. Jadi memang masih abu-abu gitu. Nah, stagnan market maksudnya market itu masih ya segitu-segitu aja lah, nggak berkembang atau malah cenderung menurun gitu. Jadi memang kita harus tahu. Ini tadi dijelasin ya, low barrier to entry. Jadi ketika kita masuk satu bisnis dengan low barrier to entry itu, kita harus siap-siap bakal kedatangan banyak banget kompetitor yang mungkin produknya sejenis, sehingga biasanya pada akhirnya itu bisnis-bisnis yang nafasnya nggak panjang, artinya itu dananya itu nggak sebanyak kompetitor misalnya, akhirnya akan habis nafas duluan dan kalah pada kompetisi. Jadi kita harus
berhati-hati pada tipe kompetisi seperti ini. Nah ini jadi tadi ya, ini balik lagi ke value proposition. Jadi kita memang membuat bisnis itu harus jelas ya si produk kita seperti apa, terus kita memang membuat suatu pembeda dari produknya itu dengan jelas, sehingga ntar ketika seorang mencari produk secara spesifik udah langsung kepikiran produk kita. Produk kayak tadi misalkan yogurt yang sehat tanpa manis buatan, konsistensinya sudah cukup kental, adalah produk kita misalkan. Jadi udah jelas perbedaan dengan kompetitor lain, misalkan yang produk ini mah sehat sih tapi encer banget misalkan. Jadi kita udah punya beda. Terus financial criteria, jadi memang apa yang terkait si keuangan si perusahaan tersebut. Jadi kalau sunk cost itu artinya seberapa banyak sih modal awal yang bisa dikeluarkan oleh bisnis tersebut, apakah terlalu besar tapi returnnya ternyata kecil. Jadi kita harus memikirkan juga finansial si perusahaannya. Terus capital float ini, jadi seberapa lama sih si barang-barang yang kita ini akan menjadi apa ya, suatu aset yang liquid, misalkan dari convertible jadi convertible. Jadi ketika dari supplier kita ngutang ke supplier, ntar customer juga bayar kitanya seberapa lama sih. Jadi jangan sampai ntar ada kredit macet di antara si proses ini. Terus juga economy of scale itu maksudnya di titik mana sih kita bisa mencapai keseimbangan di antara harga dengan volume yang akan kita keluarkan. Misalkan awalnya cuma bisa produksi misalkan 1000 pieces dengan harga 1000 gitu. 1000 pieces dengan harga 100.000, tapi ketika kita mencapai volume bisa produksi misalkan 10.000, harganya bisa turun jadi 80.000. Tapi ketika di atas 10.000 itu ternyata kita udah nggak bisa turun lagi. Oke, berarti si economy of scale-nya sendiri kita ada capai di 100.000 produk dengan harga 80.000. Apakah kita memungkinkan untuk mencapai itu, atau misalkan ada pertimbangan-pertimbangan? Nanti ini mungkin akan lebih jauh dibahas di operasi ya, kalau si economy of scale ini. Nah, yang nggak lupa juga ada yang namanya team fit kriteria, artinya keberhasilan suatu bisnis juga terkait dengan orang-orang yang ada di tim yang tergabung dalam bisnis tersebut. Mana ada yang namanya biasanya kalau di IT itu ada namanya hacker, hustler, sama satu lagi itu hacker, hustler, satu pokoknya yang desain ya. Jadi idealnya itu ada 3. Hacker itu bagian teknologi, hustler itu bagian bisnisnya, dan setelah itu bagian desain, biasanya marketing dan sebagainya itu bagian yang desain tersebut. Terus juga supplier partnership, artinya kita punya link terhadap apa ya, supply yang kita butuhkan terkait si produk atau jasa yang akan kita hasilkan. Udah sih, mungkin untuk ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kepanjangan ya? Cukup dipahami nggak? Pusing, cukup pusing nggak? Belum bisa mencernanya, Pak. Cukup pusing. Belum bisa memahami, Pak. Cukup pusing, Ya. Bapak. Ya, saya cukup paham. Apa? Cukup pusing. Iya pusing memang. Juga sih, Pak. Cukup Jadi, pusing. Cukup pusing ya, sedang mencerna ya. Ini sebenarnya memang materi yang disampaikan ketika saya S2 sih, jadi memang agak cukup kompleks untuk dibahas. Cuman saya ingin teman-teman di sini bisa mendapatkan pengetahuan terkait bahwa ketika teman-teman nanti membuat suatu bisnis itu ada 6 hal tersebut yang akan mempengaruhi bisnis teman-teman. Jadi rencana bisnis yang akan dibuat oleh teman-teman itu ke depannya mudah-mudahan bisa jauh lebih komprehensif sih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak terkait yang tadi?
Sepertinya saking tidak paham, jadi tidak mau nanya, Pak. Siap. Bingung Pak, efek sore hari. Oke. Efek Lu senja. kasihan banget sampai pakai emoticon gitu. Iya, Pak. Oke, saya pengen nanya deh. Aduh, ya Allah. Apa? Jadi saya yang nanya ya. Jadi di sini bisnisnya yang udah benar-benar jalan siapa aja sih? Nggak ada.